Gimana sih teman kamu? Gak bisa diandelin banget. Makanya kan gue bilang, kita sewa fotografer profesional aja. Ya aku juga gak tahu kalau bakal kayak gini. Ya terus kalau Biasanya dia kayak bisa gini dianulis. gimana? Uang booking gak bisa diambil lagi. Uang sewa baju juga sama. Kita juga udah bela-belain izin kerja. Dan itu semua aja cuma gara-gara temen kamu itu. Aku bener-bener kecewa sama kamu. Bangsat! Bagus nih presentasinya, berbeda dari yang sebelumnya. Sekarang kita bisa langsung ACC. Bentar dulu Pak Doni, jangan main ACC aja. Ini udah di proposal mereka ada yang masih kurang loh. Kurang apa lagi Bu Ismi? Mereka udah jelasin semua kok. Jelas-jelas program yang mereka paparin aja masih ada yang rancu. Rancu gimana, orang udah jelas kayak gitu kok. Makanya disimak yang teliti dong. Udah. Pak Doni, Bu Ismi, lagian kan kekurangannya mereka itu kecil banget. Udahlah kita ACC. Untuk kekurangannya mereka bisa kirim ke kita. Ya udah deh, saya setuju sama Pak Yogi. Ini kami ACC, tapi kalian harus perbaiki dan langsung kirim ke kita. Oke, berarti sudah aman kan? Kalau begitu kita pamit. Kita ada urusan di luar. Baik Pak, terima kasih. Aku deg-degan banget Kak, takut nggak di ACC. Iya, nggak apa-apa. Sekarang kan udah di ACC, tinggal revisian dikit aja. Makasih ya Kak, kalau nggak ada kamu, mungkin proposal aku nggak akan di ACC. Iya, aku juga nggak bakal bilang enggak kok ke kamu. Udah yuk pulang yuk, biar kamu bisa beresin revisian ya. Yaudah. Yuk Kak. Kak, ayo. Ayo. Aduh. Ini casannya makasih ya. Oke. Makasih banyak ya Kak, sumpah aku gak akan lupain apa yang udah kamu lakuin ke aku hari ini. Ya santai aja nih sama aku mah. Kau masuk Gi, beresin revisinya biar cepet. Yaudah, aku masuk dulu ya, kamu hati-hati jalannya. Ya, aku berangkat ya. Hati-hati. Ya. Udah Tan, santai dulu aja. Iya, Tan, susah loh ngeliat mana emosi gini teh. Kalau cacing tuh. Nah, datang oke si bangsat. Woi, aduh! Puas ya? Puas ya, bangsat? Puas ya anjing aing susah? Mun aing ngomong, dah banget aing. Geus emosi mah udah berapi-api kia. Dengerin dulu penjelasan Siraka dia mau ngomong apa. Alah, jangan naon aing yang ngomong si bangsat ieu. Pokoknya aing tah hayang apa? Tong sekali-kali deui sia nemongan bicara pun aing. Aduh, Ki, Kak, orang udah kesiatan heula nya. Bising siata kuku naon euy. Ya Kak. Duduk dulu.
Mana kenapa sih? Kok bisa kayak gini? Cerita. Hari ini orang bikin kesalahan besar, Ki. Dulu. Tadi orang nggak jadi datang buat foto si Meli sama si Atan. Sorenya juga orang nggak jadi ngewakilin supervisor orang untuk presentasi sama klien. Kok bisa? Karena cewek, Ki. Bisa-bisa nama nih kak ngecewain orang-orang yang percaya sama Maneh cuman demi cewek. Bentar, cewek itu yang waktu Maneh ceritain ke orang kan? Ya ampun kak, bisa-bisanya Maneh kayak gitu, gak habis pikir orang kak. Emang cewek itu ngejanjiin naon sih ke Maneh sampai Maneh kayak gini? Maneh tahu kan si Atan tuh udah bener-bener izin kerja. Udah ngeluarin banyak duit dia buat sewa kostum sama tempat. Dia juga minta tolong sama orang, sama si Abdi juga, minjem duit sama gua buat bayar Maneh. Katanya nggak enak kalau misalkan Maneh dibayar cuman pakai duit bensin sama makan doang mah. Sepeduli itu si Atan sama Maneh. Sekarang apa yang Maneh kasih? Ya, Ki. Orang salah, Ki. Orang nyesel banget. Sok, jujur sama orang. Hal sepenting apa yang bikin Maneh ngorbanin orang-orang yang percaya sama Maneh? Sebenarnya tadi pagi teh orang bantuin dia untuk presentasi, Ki. Cuman karena presentasinya ada masalah, orang jadi bantuin dia. Udah mau berangkat ke tempatnya si Atan. Sumpah. Ki, awalnya udah nolak. Cuman karena suatu alasan, orang gak jadi pergi. Emang alasan apa yang bikin Maneh lebih milih bantuin dia daripada teman Maneh sendiri? Sebenarnya orang teh lagi jodohin sama bapak orang, Ki. Orang nggak mau. Orang punya pilihan sendiri, Ki. Makanya orang ngebut banget untuk dapetin dia. Biar orang bisa lepas dari perjodohan ini. Ya tapi jangan segitunya juga kali kak. Jangan tolol lah. Jangan buta karena cuma cewek. Emang kalau udah kayak gini, jaminan apa yang bisa Maneh dapetin? Iya kalau misalkan dia bisa Maneh dapetin. Kalau enggak, bukan cuma cewek doang kak. Maneh bisa kehilangan teman-teman Maneh, pekerjaan Maneh, yang Maneh bangga-banggain selama ini. Maneh mau kalian itu semua, ha? Goblok. Terus orang harus gimana, Ki? Orang udah nggak tahu harus gimana lagi. Ya udahlah. Sekarang mah nunggu si Atan tenang dulu aja. Lagian si Atan juga harus nenangin dulu si Meli. Maneh tahu kan? Kalau si Meli itu udah ngambek tuh kayak gimana? Susah buat tenanginnya. Tenang dulu aja lah, Kak.
Masuk kantor nih. Ya iyalah, emang mana lagi? Tahu alah, datang kamu nikah. Udah siap kan? Barangan. Ada orang yang nggak bertanggung jawab nih. Enak ya bisa ninggalin kerjaan seenaknya. Maaf, Cang. Kemarin aku lupa kalau aku harus ngendong kerjaan kamu. Enteng banget tuh mulut bilang maaf. Emang masalah yang maneh tinggalin bisa selesai cuman karena maneh bilang maaf? Maaf, Cang. Kemarin aku ada presentasi proyek pribadi aku. Enak ya, urusan pribadi lancar, tapi orang lain yang jadi korban. Kalau maneh emang gak bisa, ya tinggal bilang. Jangan malah janjiin seenaknya. Gara-gara maneh, orang sama Okta yang jadi korban. Udah, Cang. Udah, jangan emosi kayak gitu. Malu sama Biar karyawan pak, lain. orang yang kayak dia gak pantas buat dibaikin. Udah, jangan emosi kayak gitu. Malu sama karyawan lain. Ada apa nih? Kok pada dagang kayak gini? Nih orang udah seenaknya ninggalin kerjaan. Ya tenang dulu, Cang. Nikah juga punya penjelasannya. Kenapa dia sampai ninggalin pekerjaannya? Kok maneh bisa tahu? Oh, jangan-jangan maneh tahu kalau si Nikah sengaja buat gak masuk kemarin. Atau malah maneh pergi berduaan bareng dia. Hebatnya maneh. Cang, udah. Orang di sini ngebelain kerjaan maneh. Maneh malah pergi berduaan sama dia. Udah, Cang. Malu Ternyata maneh sama bangsatnya kayak dia. Cang, udah malu sama karyawan lain, Cang. Ada apa, Kang Ian? Ini Raka dipanggil Pak Abdul. Oh iya, makasih. Kak, kamu ke ruangan Pak Abdul dulu, Ge. Dah, Cang. Jangan musik kayak gitu. Kecewa saya sama kamu, Kak. Saya udah kasih kepercayaan loh sama kamu. Kalau kamu nggak bisa hadir, bilang. Biar saya nyuruh Okta buat gantiin kamu. Gara-gara kamu, klien kita yang harusnya bisa kerjasama, itu gagal. Reputasi tim kita yang udah kita bangun bertahun-tahun, hancur gara-gara ulah kamu. Sekarang tunggu sanksi dari saya. Ya maaf, Pak. Ya udah, keluar kamu. Kak. Yud. Baru beres nganter Noni. Ya itu Noni udah masuk ke dalam tadi. Oh, masuk dulu lah. Masa berdiri kayak gini? Gak apa-apa Kak, di sini aja. Sebenarnya ada yang mau Yuda obrolin sama Kakak. Bolehin apaan? Kayaknya nggak enak kalau ngobrol di sini. Gimana kalau kita ke kafe aja sambil ngopi? Boleh. Ya udah, Kakak masukin motor dulu. Ya, Angga ini kopi latenya ya. Terima kasih. Jadi mau ngobrolin apaan, Yud? Jadi gini Kak, aku dengar kabar dari Noni tentang alasan pernikahan aku sama Noni. Jadi diundur lebih lama. Kalau aku pribadi sih nggak salah tentang hal itu, tapi kayaknya Noni yang agak terganggu. Ya maaf ya Yud, kamu sama Noni jadi kena imbasnya. Emang pantas Noni marah kayak gitu ke aku. Dan nggak salah, Noni kayak bersikap gitu ke aku. Bukan gitu Kak, aku sama sekali nggak nanggap Kak Raka sebagai penghalang. Aku yang harusnya minta maaf, Noni udah sekasar itu sama Kakak. Kamu gak usah minta maaf Yud, emang pantas kok Noni marah kayak itu ke aku. Enggak Kak, aku yakin Noni itu cuma lebih ke bawah emosi aja. Sebenarnya Noni itu nggak bermaksud kayak gitu.
Mungkin Noni bakal marah kalau aku cerita ke Raka tentang hal ini. Tapi selama aku kenal Noni itu selalu ngebanggain kakak. Dia tuh selalu bilang kakak itu yang terbaik. Dia juga selalu bersyukur kalau dia punya kakak kayak Raka. Apalagi semenjak Noni dan Raka ditinggal sama ibu, Noni itu nganggap kakak sebagai penggantinya. Jadi kalau menurut aku, Noni itu gak akan sebenci itu sama kakak. Jadi kakak nggak usah khawatir, aku sama Noni bakal terus dulu. Ya, makasih ya. Ya aku kalau bisa mah mau kan nikah duluan. Tapi kakak tahu kan kalau bapak udah ngomong harus banget diturutin. Pokoknya aku nggak mau tahu kak. Kakak jangan jadi penghalang buat aku nikah sama Yuda. Aku nikah atau enggak kan itu pilihan aku juga, Pak. Ya itu urusan Bapak. Bapak ini bapak kamu. Ini hidup aku, Pak. Biar aku yang nentuin. Kamu nggak mau dengerin Bapak? Yang Bapak lakuin ini buat kebaikan kamu. Coba aja kalau Ibu masih ada, Pak. Ibu nggak kali ikut campur kayak Bapak. Hebatnya Maneh. Udah. Orang di sini ngebelain kerjaan Maneh. Maneh malah pergi berduaan sama dia. Udah Cang. Ternyata Maneh sama bangsatnya kayak dia. Ya, Tak. Aku di rumah, Tak. Kayaknya hari ini aku nggak ke kantor deh. Nanti biar aku yang hubungin Pak Abdul langsung. Enggak, cuman kayaknya kecapean aja deh ini. Iya, makasih ya, Tak. Cang, katanya Raka hari ini izin gak masuk. Kamu handle kerjaan dia dulu ya. Udah, males. Suruh aja tuh si Nika yang ngerjain biar tahu gimana rasanya ngerjain kerjaan orang sendirian. Iya tak, nggak apa-apa. Biar aku aja yang kerjain kerjaan Raka. Ya udah, kalau kamu mau, thank you ya Nik. Iya tak. Kak, antar Bapak ke rumah Om Herlan ya. Bapak tunggu di depan. Ayo Kak. Woi, Ki. Halo, Her. Tuh lah nih.
Nah, gini dong main kesini kali-kali. Pas banget nih ada di sini. Gimana kabarnya, Ki? Alhamdulillah. Raka baik. Mumpung ada waktu. Pas banget nih. Kebetulan saya lagi bersih-bersih alat pancing. Nanti ngobrolnya biar santai, kita ngobrol di kolam sambil mancing gimana? Wah, mantap kalau gitu. Raka ikut mancing juga? Enggak om, nggak bisa mancing. Wah, kacau. Anak cowok gak bisa mancing, gak diajari sama bapaknya. Gak pernah mau. Ya udah nanti om panggil dulu Galuh. Galuh! Gal! Sini dulu bentar, Gal. Ini ada tamu. Ya udah, kalau kamu gak ikut mancing, biar Galuh aja yang nemenin kamu ya. Nggak usah om, nggak usah. Udah, nggak apa-apa daripada kamu ngelamun sendirian. Ya. Kenapa, Pak? Ini Bapak sama Om Rizky mau ngobrol sambil mancing. Nah, nanti Galuh temenin Raka. Mau main keluar juga nggak apa-apa ya, Kak? Ya udah, kalau gitu Raka izin bawa Galuh main dulu om. Ya udah, main aja keluar nggak apa-apa. Kamu nggak suka ya jalan sama aku? Enggak kok, cuma lagi ngelamun aja. Gak apa-apa, jujur aja. Kalau kamu emang gak suka, kita bisa kok pulang sekarang. Enggak kok. Aku cuma ngelamun aja tadi. Lagi banyak pikiran. Kamu mikirin perjodohan kita ya? Kamu tahu tentang perjodohan kita? Iya, aku tahu. Sebenarnya dari awal ayahku udah ngasih tahu kalau kita bakal dijodohin. Maaf ya. Gara-gara masalah aku, kamu jadi terlibat dan dijodohin sama aku. Terlibat masalah kamu gimana maksudnya? Jadi sebenarnya, adik aku udah dilamar sama pacarnya. Dan mereka harus menikah dalam waktu dekat. Tapi ayahku nggak mau. Mereka ngelangkain aku. Makanya kamu terlibat dan jodohin sama aku sekarang. Maaf ya. Kamu gak usah minta maaf, Kak. Tapi kan tetap aja. Kamu jadi terlibat. Kamu gak nyeret aku ke masalah kamu kok. Tapi kan tetap aja. Mungkin bagi kamu, aku ikut keseret ke masalah kamu. Tapi bagi aku enggak. Sebenarnya, dari awal ayahku ngajak buat ke rumah kamu, aku udah tahu kalau kita bakal dijodohin. Dan aku juga gak sepenuhnya nolak. Tapi kan jodoh itu nggak bisa dipaksain. Iya, aku tahu. Kamu pasti pengen nikah sama orang yang kamu pilih, kan? Jadi kalau emang kamu gak suka sama perjodohan kita, aku gak apa-apa kok. Yang namanya hubungan kan harus ada perasaan dari kedua belah pihak. Kalau cuma aku yang ngerasain, itu namanya paksaan. Kayaknya bukan sama temen deh, Kak. Soalnya tadi orang lihat dia sama cowok di kafe. Berduaan aja. Dari gerak-geriknya sih kayaknya lebih dari temen deh. Orang kasih tahu dari sekarang, Kak. Mending meneh jangan deketin si Nika lagi deh. Daripada nyesel nanti. Ya tapi jangan segitunya juga kali, Kak. Jangan tolol lah. Jangan buta karena cuma cewek. Emang kalau udah kayak gini, jaminan apa yang bisa Mane dapetin? Makasih ya. Makasih buat apa? Iya, karena kamu, aku jadi sadar sesuatu. Sesuatu yang buat aku buta dan kehilangan segalanya. Jadi, makasih ya. Wah, seru banget nih kayaknya mainnya. Sampai jam segini baru pulang. Ya maaf om, kemalaman. Udah, nggak apa-apa. Om percaya kalau Galuh main sama Raka. Udah nggak apa-apa, Om. Aman. Pak, mau pulang sekarang?
Baru jam segini mau pulang aja, santai aja di sini ngobrol-ngobrol. Gampang lah, nanti tinggal main lagi ke sini. Oh ya udah kalau gitu, hati-hati di jalan ya. Siap. Pamit dulu ya. Yuk. Pamit dulu ya, Om. Hati-hati. Kak, udah sehat? Alhamdulillah. Yang lain pada kemana? Belum pada datang? Iya nih, belum. Kayaknya bentar lagi deh. Oh. Tadi lihat Pak Abdul nggak di depan? Enggak sih. Kenapa, Kak? Masih soal masalah yang kemarin? Oh, enggak, bukan. Pagi, Oktara, Kak. Pagi. Mau kemana, Kak? Mau ke depan dulu sebentar. Oh. Cang. Pak. Gimana Kak? Ini Pak, saya mau ngobrol sama Bapak. Yaudah, ayo masuk. Duduk. Jadi Pak, sebelumnya saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tahu kesalahan saya kemarin fatal banget Pak. Udahlah Kak, kerjasamanya juga terlanjur batal. Jangan diulangi lagi ya. Sekarang kamu fokus cari klien yang lain, biar target omset kita tercapai. Udah, kerja lagi sana. Tapi Pak, ada yang mau saya obrolin lagi. Obrolin apa lagi? Ini Pak, soal surat resign saya. Sampai sekarang juga belum ada konfirmasi dari pihak kantor. Kan waktu kamu ngasih surat, udah saya bilang buat tunggu dulu. Posisi kamu itu sangat penting di perusahaan ini. Harus ada persetujuan dari bos dulu. Nanti, kalau udah ada persetujuan, saya kabari kamu. Baik Pak. Kak, ikut aku bentar yuk. Mau kemana? Kan aku ada kerjaan yang harus diberesin dulu. Bentar aja, yuk ikut dulu. Bentar kok. Mau kemana? Duduk dulu sebentar. Males ah! Duduk dulu, bentar dong, kali ini aja, Cam, duduk dulu. Kak, kamu duduk situ, Kak. Ngapain sih, Tak? Gimana, guys? Jujur aku udah muak banget lihat kalian berdua kayak gini. Gue inget deh, kita tuh kerja bareng udah lama banget loh.
Susah senang udah kita lewatin bareng. Jatuh, bangun, saling bantu kalau yang lain ada masalah. Kita udah jadi saksi dari perjalanan hidup kita masing-masing. Dan sekarang, lihat. Kalian berdua merusak hubungan itu semua. Dan yang lebih lucu adalah cuma karena satu masalah, hei. Udah banyak banget loh masalah yang kita lewatin. Dan kita selalu berhasil lewatin itu bareng-bareng. Mana kita yang dulu? Tapi kan dia yang mulai duluan. Cang, aku bukannya mau bela Raka. Aku tahu persis Raka salah. Tapi ayo dong, kamu juga. Jangan gampang dikendaliin sama emosi sendiri. Kalau kayak gini terus, yang ada masalahnya nggak selesai, Cang. Bakal terus nambah. Kamu juga, Kak. Apa susahnya sih bilang? Apa susahnya ngomong kalau kamu lagi ada masalah? Kita tuh kenal udah lama banget, Kak. Masih juga kamu nggak percaya sama kita? Kalau kamu ngomong, kalau kamu bilang dari awal kamu ada masalah, aku sama Icang pasti bantu kamu. Kita nggak akan ninggalin kamu sendirian, Kak. Bukan aku yang nggak percaya sama kalian. Iya, aku akuin aku salah. Tapi ambisi aku untuk dapat misi nikah, buat pikiran aku jadi sempit. Aku nggak bisa ngontrol emosi aku waktu itu. Nah ini yang bikin orang marah sama Maneh, Kak. Orang gak masalah kalau Maneh deketin si Nika. Itu hak Maneh. Tapi Maneh gak ngomong apa-apa ke orang sama Okta. Itu yang bikin orang marah. Dengan Maneh gak bilang apa-apa ke orang sama Okta, itu sama aja Maneh gak percaya sama kita, Kak. Kita kurang apa lagi sih sama Maneh? Udah ya, Kakak kan udah bilang dia salah. Icang juga udah bilang kenapa dia marah sama kamu, Kak. Sekarang yang terpenting, semoga kejadian ini jadi pelajaran buat kita bertiga. Kamu, Kak, kedepannya harus lebih terbuka, ngomong kalau ada apa-apa. Aku sama Icang pasti bantu kamu kok, gak akan biarin kamu sendirian. Kamu juga, Cang, ayo dong belajar kendaliin emosinya, biar kejadian ini gak keulang lagi. Udah yuk, baikan. Balik lagi kayak biasanya. Jadi tim yang hebat, tim yang kuat. Nanti aku traktir cuanki deh. Ya? Ayo baikan. 2 porsi ya. Assalamualaikum, Tan. Ini orang Raka. Rek naon sia ka dieu? Tan. Orang mau minta maaf ke Maneh, Tan. Orang emang tolol, tinggalin temen gara-gara cewek, Tan. Orang tahu kesalahan orang nggak bisa Maneh maafin gitu aja. Orang nggak mau kehilangan teman baik orang. Mata orang buta karena orang nggak bisa ngontrol yang perasaan orang sendiri, Tan. Sekarang orang kehilangan semuanya, hancur semuanya. Sekarang orang juga bisa kehilangan Maneh, Tan. Tan, orang tahu Maneh nggak bisa maafin kesalahan orang begitu aja, Tan. Tapi orang tetap mau minta maaf sama Maneh, Tan. Maafin orang ya, Tan.
Jujur orang masih ada rasa kesel, bisa marah ke Maneh gara-gara masalah kemarin. Tapi orang juga sadar kalau orang udah berlebihan ke Maneh. Orang gak bisa ngendaliin emosi orang, sampai-sampai orang kebawa emosi pas ngeliat Maneh kemarin. Orang juga gak mau jadi kayak gini, Kak. Bukan cuma bagi Maneh, bagi orang, Maneh juga teman baik orang. Teman baik yang selama ini nemenin orang dan bantuin orang. Orang juga gak mau kalau sampai harus kehilangan teman baik orang. Untuk masalah kemarin, orang juga minta maaf ya, Kak. Anggap aja masalah ini gak pernah terjadi. Maneh bakal tetap orang anggap teman baik orang sampai kapanpun. Bapak bukan mau ikut campur kehidupan kamu. Bapak hanya takut kalau waktu Bapak habis, lambat laun Bapak pasti akan nyusul ibu kalian. Bapak nggak mau kamu dan adik kamu itu hidup sendiri. Kemarin waktu Yuda datang minta izin ke Bapak buat ngelamar adik kamu, Bapak senang karena nanti ada yang jagain adik kamu, ada yang bimbing adik kamu. Tapi kamu, siapa yang jagain kamu? Bapak nggak mau kamu hidup sendiri. Bapak ingin kalian bahagia, biar Bapak dan Ibu bisa tenang lihat kalian nanti. Bapak tuh aja ingin yang terbaik buat kalian. Bapak mau ketika nanti waktunya Bapak tiba, kalian bisa terus hidup, melanjutkan hidup kalian. Karena kalian adalah anak-anak yang Bapak dan Ibu sayangi. Udah tak, itu kan udah keputusannya. Ya tetap aja, Cang. Aku kira nggak akan secepat ini. Sekarang kita support aja. Mungkin ini udah jadi jalan yang terbaik. Ya udah, sekarang kita keluar aja dulu yuk. Cari angin biar pikiran kamu segar lagi. Yuk.
Ya Kang Ian, ada apa? Ini teh ada kiriman buat teteh. Makasih ya Kang Ian. Sama-sama. Halo Nick, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kalau dipikir-pikir, udah lama banget ya kita kenal. Udah banyak banget momen yang kita lewatin bareng-bareng. Dari zaman kita SMA, sampai kita bisa kerja di tempat yang sama. Dari momen yang menyenangkan, sampai dengan waktu-waktu yang sulit buat kita. Tapi aku bersyukur, kita bisa lewat itu semua. Dari begitu banyaknya momen kebersamaan kita, muncullah sebuah perasaan yang selama ini aku pendam. Rasa yang seharusnya udah aku ungkapin sebelum kamu mendapatkan luka dari orang-orang yang pernah kamu cintai sebelumnya. Aku selalu mencari waktu yang tepat untuk mengutarakan perasaan ini. Tapi situasi yang aku lihat dan keraguan yang aku rasakan membuat aku semakin sulit untuk mengutarakan perasaan ini. Kalau aja aku bisa nyatain perasaan ke kamu, aku gak bakal kayak gini. Kamu ngomong apa sih? Nggak kedengeran. Enggak kok, gak ada apa-apa. Lucu ya kalau ingat arti dari nama kita. Aku Caraka Abipraya, yang artinya pengembara yang memiliki harapan. Kamu Arunika, yang artinya cahaya matahari terbit. Kamu itu cahaya, dan aku adalah pengembara. Pengembara yang berharap bisa menggapai cahaya. Namun akhirnya aku sadar bahwa sejauh apapun aku melangkah, secepat apa aku berlari, aku gak mungkin bisa menggapai cahaya. Berada di sisi cahaya sepertimu hanya membuatku menjadi sebatas bayangan saja. Kurang kasih tahu dari sekarang Kak, mending Maneh jangan deketin si Nika lagi deh, daripada nyesel nanti. Selama ini, bukankah aku sudah bekerja keras? Bukankah aku sudah berjuang? Bukankah aku sudah berusaha semaksimal mungkin? Jadi untuk kali ini, izinkan aku untuk menyerah ya, Nick. Kamu bukanlah cahaya yang bisa aku gapai, tapi setidaknya kamu adalah cahaya yang bisa menerangi kehidupanku, membantuku untuk bisa melihat dan menemukan banyak hal, menemukan orang-orang yang menyayangiku. Begitu pula sebaliknya, aku menemukan orang yang aku sayangi, kamu. Kalau kamu baca surat ini, mungkin saat itu juga aku sudah tidak ada di dekatmu lagi. Jadi, izinkan aku untuk menyampaikan pesan terakhirku untukmu. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupku. Terima kasih sudah membuatku mempelajari banyak hal. Mempelajari bagaimana rasanya memiliki orang yang berharga. Rasanya menyayangi dan mencintai seseorang. Dan bagaimana rasa sakit ketika tidak bisa memiliki orang yang aku sayangi. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih. Semoga kamu bisa lepas dari masa lalu kamu yang menyiksa dan bisa menemukan kebahagiaan. Teruslah bersinar terang dan jangan pernah meredup. Ke kantor nih. Ya iyalah, emang mana lagi? Tahu alah, datang kamu nikah sama Raka. Udah siap kan? Barangan. Aku belum siap untuk itu, Lang. Masa kapan nih? Sampai kucing banak tikus. Ih, aneh. Jadi gimana hubungan kamu sama Raka nih? Aku bingung, Lang. Yuk kenapa lagi nih? Kan perasaan kalian masih sudah jelas. Mau kebantuin? Aku masih takut untuk mulai suatu hubungan, Lang. Aku takut kejadian kayak yang udah-udah. Kan kamu yang bilang sendiri, kalau Raka ini beda sama pasangan kamu yang dulu. Kamu juga yang bilang kalau Raka ini bisa jadi pasangan yang tepat buat kamu. Tapi aku masih takut, Lang. Nick, kamu jangan terjebak di masa lalu gitu dong.
Aku tahu kok, masa lalu kamu itu sakit. Tapi jangan sampai hal itu bikin kamu kehilangan masa depan kamu. Kalau emang kamu yakin sama dia, kamu bilang ke dia. Kamu buka hati buat dia. Jangan sampai dia udah pergi dan semuanya terlambat. Aku tanya sekali lagi nih, mau aku bantuin nggak? Kalau mau, nanti aku sampein Raka nih. Janganlah, nggak usah. Biarin aku nunggu waktu yang tepat untuk ngungkapin ke dia. Pokoknya nanti tiba-tiba pas kamu di Jakarta, aku bakal kirim undangan sama Raka. Kamu harus jadi grossman-nya ya. Amin, amin. Aku tunggu undangannya ya. Berkaca pada masa lalu, meratapi jejak langkahku, mencari jawab sebuah tanyaku. Apa yang membuatku meragu? Beratkah langkahku, hari demi hari berlalu, kini rindu tak lagi berlaku. Namun tetap berat untuk melaju. Ada rasa yang terus mengganggu, yang belum ku sampaikan padamu. Maafkan aku yang mengharapkan menungguku, yang bertaruhkan segalanya untukmu. Perlahan waktu terangisi segalaku, yang mengatakan diriku takkan pernah bahagia tanpamu. Tentang kisah indah kau dan aku, sadarkan aku yang terus berharap, tak kunjung rela melepasmu. Coba membuka lembaran baru. Maafkan aku yang mengharap kau menunggu.